Gimana Sobat Asri Forever, assalamualaikum Sobat Citra di mana Sobat dan di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang ya Sobat Citra. Kita spesial nih di pagi hari ini ya. Biasanya di sajian Citra Memories, tapi untuk edisi hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi untuk jam 10 sampai nanti pukul 11 siang ada talk show spesial bersama PLN ULTG Wonosobo. Dan telah hadir narasumber kita di studio Citra FM. Ada Bapak Suswoyo yang merupakan manajer PLN ULTG Wonosobo. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Apa kabar Pak? Baik. Ya? Santai saja ya Pak ya? Iya santai. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Sumekto HK. HK-nya siapa Pak? Hendro Kustanto. Hendro Kustanto selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Wonosobo ya. Selamat pagi Bapak Sumekto ya saya manggilnya. Siap. Oke, jadi untuk Sobat Citra, dialog spesial bersama PLN ULTG Wonosobo pagi hari ini bertemakan sosialisasi manfaat dan juga bahaya listrik serta berbudaya aman penerbangan balon udara di wilayah Wonosobo ya. Seperti yang sudah kita ketahui Sobat Citra, untuk festival balon di Wonosobo sekarang sudah sering ya Pak ya? Sering. Iya. Dan ini sepertinya harus sering-sering juga nih untuk sosialisasi ya mengenai bahaya penerbangan balon udara ya. Oke, ngomong soal listrik Sobat Citra, sekarang itu di kehidupan kita sehari-hari tidak pernah terlepas dari yang namanya energi listrik, betul Pak? Betul. Dari pekerjaan kita yang sekarang memang mengharuskan gitu ya, kebanyakan udah menggunakan ada komputer, handphone gitu. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga juga nih Pak, biasanya sekarang tuh hampir semua tuh serba listrik, dari kompor, dari segala macam ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa saja sih manfaat listrik untuk kehidupan sehari-hari? Mungkin mau dijawab? Oke, makasih Mbak. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Suswoyo dari ULTG Wonosobo. Jadi sebelum saya masuk ke sana, bahwa untuk pengetahuan kita bersama, PLN itu ada 4 bagian Mbak. Ada PLN pembangunan, ada PLN pembangkitan. Kebetulan di Wonosobo ada pembangkit di Dieng, ada di Garung, kemudian ada di Wadas Lintang, kemudian ada di tetangga kita, ada di Merica. Itu adalah PLN pembangkitan. Yang kedua adalah PLN transmisi. Transmisi itu adalah yang kita kenal, mungkin orang bilangnya SUTT. Oh iya. Ya gitu. Itu bagian dari kita. Dari transmisi itu yang mengalirkan dari pembangkit ke gardu induk atau gardu induk ke gardu induk lain. Kemudian ada yang namanya PLN distribusi. PLN distribusi itu yang banyak kenal, PLN yang menuju ke rumah-rumah, ke konsumen. Itu PLN distribusi. Kalau kantornya yang kita kenal ada di dekat alun-alun itu. Oh iya. Ya. Nah, kalau kita ini adalah PLN transmisi yang bertempat di ULTG Wonosobo, di dekat Tambi ya, Jalan Tumenggung Jogonegoro. Oh iya. Kita ada 7 wilayah kerjanya Mbak. Gardu induk Wonosobo, gardu induk Dieng, gardu induk Merica, Temanggung, Wadas Lintang, Gombong dan Kebumen. Itu terkait dengan transmisi dan gardu induk itu menjadi ranah kita. Menyambung dengan pertanyaan tadi, manfaat dan bahaya listrik, sudah kita ketahui bersama ya. Ibarat listrik itu bukan kebutuhannya, tapi sekarang udah menjadikan bagian dari hidup. Iya. Ya, kenapa? Buktinya apa? Ketika kita padam 5 menit aja, orang sudah pada wah, sepertinya hidup ini tanpa listrik rasanya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Ketergantungan kita. Iya. Coba peralatan apa yang kita tidak pakai listrik? Mulai dari HP, kemudian di rumah setrika, mencuci, memasak, dan semuanya. Bahkan sekarang kita sudah masuk kepada kendaraan listrik. Jadi sepertinya kita itu tidak bisa hidup tanpa listrik. Iya betul. Kayak uring-uringan gitu ya. Mati listrik 5 menit aja udah uring-uringan pastinya. Termasuk mbaknya juga kalau listriknya mati nggak bisa siaran kan? Iya benar banget. Jadi kayak orang gabut gitu loh sekarang itu. Oke, dan ngomong soal listrik, nah bahayanya apa aja nih Pak? Oh ya, jadi bahayanya gini Mbak. Listrik itu kan memang kalau kita pergunakan secara bijak itu akan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Cuman ketika kita di dalam memposisikan, memperlakukan listrik itu kurang aman, maka akan berbahaya bagi
keselamatan manusia. Iya. Jadi perlu diketahui Mbak bahwa PLN itu punya 4 pilar keselamatan ketegangan listrikan. Jadi keselamatan instalasi, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum. Ini yang saya laksanakan ini adalah bagian daripada keselamatan umum. Yeah. Keselamatan umum itu apa? Jadi PLN itu berhak memberikan himbauan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar instalasi terkait bahaya listrik. Jadi bahayanya apa sih? Jadi mungkin kalau kita lebih persempit ya Mbak, kita adalah di jalur SUTT. Bahayanya di situ ada aturan-aturan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 juga ada, kemudian di Permen Nomor 13 Tahun 2021 juga ada. Jadi di situ masyarakat di bawah jaringan listrik itu pertama dilarang menanam pohon tinggi, kemudian dilarang mendirikan bangunan, boleh saja asalkan batas ketinggiannya dalam batas aman. Di situ juga dilarang untuk melakukan pengerukan di sekitar tower, melakukan bakar-bakaran, kemudian di situ juga dilarang untuk merusak bagian-bagian daripada tower. Karena ketika itu dilakukan, efeknya apa? Di samping berbahaya untuk masyarakat sendiri juga berbahaya untuk keandalan listrik. Iya. Gitu. Oke. Mungkin itu Mbak. Oke. Jadi kita kembali ke penerbangan balon udara nih Pak. Saya mau ke Pak Subakta nih. Siap. Iya. Jadi untuk di Kota Wonosobo sendiri kan sekarang kan sudah sering sekali ya, tidak hanya 1 tahun sekali ya Pak. Kalau dulu memang 1 tahun sekali ya. Tapi kalau kemarin udah di beberapa kecamatan tuh sudah melakukan festival penerbangan balon udara. Iya. Nah, untuk aturan nih yang mengatur penerbangan balon udara yang aman gimana nih, dan juga sanksinya apa sih kalau nantinya melanggar gitu? Mungkin Pak Subakta monggo. Oke, silakan. terima kasih. Izinkan kami untuk menjawab ya terkait ini. Meskipun satu hal ini memang lebih fokus ke Dinas Perkimhub Perhubungan atau Dinas Pariwisata, tapi Satpol juga terkait di sini, sehingga kami mencoba untuk menjawab terkait ini. Kalau dulu ya, dulu namanya balon udara, ini sifatnya sudah sebagai bagian kebudayaan, khususnya di masyarakat di Wonosobo. Ya, hampir beberapa desa, beberapa kecamatan sering pada event-event tertentu, entah Lebaran, entah hari-hari besar, mereka bergotong royong urunan untuk bikin balon. Ya, dan ternyata setelah dikaji, ternyata balon itu sangat-sangat membahayakan ya, baik dari di sektor penerbangan ya, misalkan balon itu masuk ke mesin mati, kemudian pesawat bisa meledak, kemudian masuk bisa ke sayap pesawat atau bagian depan. Ini bentuk informasi dari para ahli, ini sangat membahayakan, sehingga pemerintah mengeluarkan suatu regulasi ya, dan alhamdulillah ini udah muncul regulasi dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Ya, sehingga yang dulunya masyarakat itu begitu bebas ya, betul bebas untuk meregang balonnya. Sekarang dibikin event yang notabene malah sangat-sangat menguntungkan semua pihak. Semua suka, masyarakat suka menyaksikan. Pedagang pun yang alhamdulillah bisa menikmati suasana event. Kemudian masyarakat di desa hobinya bisa tersalurkan. Bahkan mungkin barangkali bisa memberikan kebanggaan buat mereka, buat desanya, buat kecamatannya. Ya. Jadi ini pun aturan terkait dengan regulasi ini. Ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian bahkan di Perda pun sebenarnya di Perda tahun 2016, khususnya Perda nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini pun sudah diatur di pasal 34 ya. Jadi sebetulnya aturan sudah ada, tinggal bagaimana pola kita mensosialisasikan kepada segenap masyarakat, sehingga masyarakat itu satu sisi seperti yang dikatakan beliau Pak Suswoyo tadi, masyarakat itu bisa melaksanakan kegiatannya dengan nyaman tapi aman di semua sisi, bahkan dijadikan event yang notabene bisa attract ya, bikin bangga daerah.
Oke. Demikian. Oke, jadi memang karena ada aturan itu karena memang harus diatur ya Pak segala sesuatunya betul, gitu ya. Betul, harus diatur. Jadi kalau untuk penerbangan balon udara di Kota Wonosobo sendiri itu hubungannya apa Pak dengan kelistrikan? Bahayanya mungkin bisa diberikan contoh kepada masyarakat, mungkin ada yang belum tahu, jadi masih sukanya nerbangin gitu loh, nggak pakai nggak pakai tali ya, iya nggak ditambatkan ya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi tadi sudah saya hubungkan dengan tadi bahwa di Permen nomor 13 itu di situ juga ada larangan untuk bermain layang-layang mendekati jaringan listrik, juga menerbangkan balon. Bahayanya apa? Jadi ketika balon udara diterbangkan semaunya, kan akhirnya bisa terbang ke jaringan kita nih. Jaringan kita tuh ada yang sudah itu kan ada kanan kiri tuh Mbak. Yeah. Lin 1, lin 2. Ketika ada yang nyantol, maka kita harus padamkan itu. Karena kalau nggak dipadamkan, yang ngambil itu kan bisa kesetrum kan. Nah, kita padamkan. Nah, kalau kita masih untung, dia nyantol nggak langsung terjadi gangguan. Cuman ketika balon itu yang mungkin dalam pembuatannya ada bahan-bahan konduktif yang berbahan logam, bisa langsung trip, bisa langsung padam. Nah itu resikonya yang terganggu bukan hanya Wonosobo, karena perlu diketahui bahwa kalau jaringan udara tekanan tinggi adalah interkoneksi dari ujung timur sampai dengan Jakarta itu interkoneksi. Artinya ketika ada terganggu di bagian tengah, itu bukan hanya Wonosobo aja, sampai dengan istana itu bisa terganggu. Jadi mungkin saya mengingatkan pada dulu pernah 5 Agustus 2019 tadi terjadi gangguan dikarenakan pohon yang bisa padam tuh Jawa itu sampai 7 jam. Nah itu makanya setelah itu dari Presiden kemudian memberikan istilahnya perintah langsung kepada semua instansi, bahkan kepada keamanan untuk bahu-membahu terkait dengan bagaimana masyarakat itu paham untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Karena tadi saya bilang ketika listrik terganggu sampai sekian jam itu benar-benar keamanan semuanya itu bisa dibobol. Iya. Nah itu maka perlu saya kasih tahu di sini teman-teman semua sobat Citra ya, artinya boleh saja teman-teman semua di Wonosobo melakukan penerbangan balon, cuman kita juga ingat bahwa kita juga punya instalasi yang notabene diperlukan oleh semua masyarakat. Di situ ada masjid, ada pesantren, ada sekolahan, kemudian ada rumah sakit. Ketika dia terganggu itu kesenangan kita itu nggak ada apa-apanya kalau mengakibatkan yang lain itu menjadikan lebih sengsara gitu. Jadi makanya saya sinergi dengan Pak Sumokto ini bahwa budaya di sini bukannya kita larang, tapi tetap ayo kita sama-sama menguri-uri budaya. Cuman bagaimana dengan cara aman. Seperti yang dulu kan mereka main sembarangan aja kan, asal senang terbangkan, senang terbang dia tepuk tangan, tapi nyantolnya kemana kan nggak pernah tahu. Nah kemarin kita udah mulai 2 tahun terakhir, jadi kita bekerja sama dengan beberapa komunitas, jadi kita atur silakan melakukan event di mana-mana, cuman ada aturan-aturan yang tadi terkait penerbangan dan di PLN untuk tetap ditambatkan, kemudian tidak memakai bahan konduktif, kemudian jauh dari jaringan listrik kan. Dan terbukti tahun ini Mbak bahwa Wonosobo kemarin kan selama 10 hari penuh kita melakukan ada festival di 8 tempat. Yang terakhir itu di alun-alun kemarin. Alhamdulillah kita bisa melakukan dengan istilahnya berhasil ya, walaupun masih ada 1-2 yang nyantol, tapi itu bukan yang dari festival, itu yang dari teman-teman yang ilegal gitu ya. Kalau yang festival justru malah aman. Jadi makanya hari ini saya dengan Pak Sumokto pengen ayolah kita bahu-membahu kepada masyarakat yang mungkin belum paham, marilah kita bukannya dilarang, tapi ayo kita lebih bermain lagi yang aman, budayanya yang menjadi ciri khas Wonosobo tetap terkenal di mana-mana, dan masyarakat juga hobinya masih bisa salurkan gitu. Jadi mungkin ini yang perlu kita pendekatan ini yang kita lakukan. Dan ngomong-ngomong soal tadi ada yang balon ilegal itu kok bisa Pak? Dari Satpol PP gimana nih Pak?
apa saja sih yang sudah dilakukan Satpol PP dalam permainan balon udara yang aman? Oke, tentang permainan balon yang aman. Iya. Ini kita sinergi. Satpol nggak mungkin bisa bekerja sendirian. Iya. Ya, ini kita kolaborasi dan bagus. Apalagi Pak Bupati sangat komit ya dalam upaya mengembangkan balon jadi ikon Wonosobo. Iya. Ya, Pak Bupati. Sehingga Pak Bupati mengkoordinir, menggerakkan semua. Baik itu seluruh OPD, pariwisata, dinas perhubungan, kemudian Airnav, PLN, kemudian Satpol sebagai supporting sistemnya, ya membersamai Yeah. upaya-upaya untuk itu, sehingga dalam setiap event ke desa, baik itu di kegiatan tarweh keliling Yeah. ataupun event lain, itu Pak Bupati sudah nitipkan. Ya, dalam sambutan beliau titipkan, kita tinggal membaca menambahi ya, Iya. terkait dengan bahaya balon udara. Ya, itu tadi disampaikan yang liar itu seperti apa. Iya. Itu barangkali mungkin tidak masuk dalam event. Dan itu pun sudah diatur sebetulnya. Manakala menerbangkan balon ditambat tapi balonnya itu putus atau liar, itu ada regulasinya. Itu memang yang bersangkutan harus melaporkan kepada pihak kepolisian atau melakukan ke pemerintah daerah di mana lokasinya, berapa ukuran balonnya. Lah itu memang sudah diatur sedemikian rigid ya. Sehingga ya alhamdulillah lah kita berbeda dengan dulu. Dulu sebelum ada regulasi seperti ini, hampir semua di tempat event bahkan balon pun dengan mercon. Luar biasa. Dikasih mercon ya bawahnya gitu ya. Kami pun sebelum di Satpol pernah ditarik urunan sama warga kampung karena memang bikin mercon gede-gede gitu. Kami nggak bisa menolak. Iya. Karena kami waktu itu masih di KPU. Itu kan rutin ya untuk acara di desa kami itu biasanya melepas balon dengan mercon yang gede-gede gitu. Iya, betul. Ya, alhamdulillah dengan gencarnya sosialisasi regulasi yang kita bersama-sama baik oleh PLN, baik oleh Airnav, baik oleh OPD Dinas Pariwisata maupun Perhubungan, di mana Satpol hanya membersamai mereka. Alhamdulillah sekarang udah teratur kami. Jadi dulu malah ikut itu berpartisipasi. Urunan kita. Karena di kampung gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai sadar. Iya, maksudnya sekarang sudah lebih mengetahui bahaya-bahayanya Betul, gitu ya betul. Pak ya. Jadi sekarang ada peraturan-peraturan yang memang sudah mengikat gitu ya. Oke, baik Sobat Citra, buat Sobat Citra yang mau tanya-tanya langsung nih pada narasumber kita mengenai mungkin penerbangan balon udara atau mungkin jalur apa namanya? Pelistrikan kayak gitu ya. Boleh silakan dikirim melalui WhatsApp di 081224988988 dan Sobat Citra juga untuk yang mau join via streaming tinggal klik di www.jogjastreamers.com. Sobat Citra jangan kemana-mana dulu, kita break dulu. Kita nikmatin satu koleksi lagu yang sudah Ica siapkan dan pastinya tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih dialog spesial bersama PLN ULTG Wonosobo. Bersama narasumber kita ada Bapak Suswoyo selaku manajer PLN ULTG Wonosobo dan juga Bapak Dr. Andes Sumekto, Kepala Satpol PP Wonosobo ya. Tadi kita sudah membahas mengenai kelistrikan ya, ada manfaat apa saja, kemudian bahaya-bahaya dari listrik itu sendiri, dan juga sudah kita menyinggung tentang penerbangan balon udara ya. Oke, kita langsung ke Pak Suswoyo lagi nih Pak ya. Siap. Ada yang sudah bertanya juga lewat WhatsApp di 081224988988. Nanti kita tanyakan langsung ke narasumber kita. Oke, tapi sebelum itu hal-hal apa saja sih Pak yang bisa menyebabkan memadamkan aliran listrik nih? Biasanya kan kita kan nggak tahu nih ya, nggak ada jadwal juga. Biasanya kalau misalnya pas jadwal pemadaman itu kan kita kan biasanya nge-share kemana-mana. Tapi kalau tiba-tiba mati, nggak ada hujan, nggak ada angin tuh, kira-kira kenapa? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau di PLN itu ketika ada pemadaman pasti ada pemberitahuan bahwa tanggal sekian, jam sekian akan dipadamkan daerah ini. Itu adalah metode kita untuk pemeliharaan, Mbak. Jadi selayaknya kayak mobil, di PLN juga ada istilahnya pemeliharaan. Jadi jalur ini dipelihara, jalur ini dipelihara. Nah itu
di situ kan banyak komponen-komponen yang harus diperbaiki karena untuk dari pembangkit sampai dengan ke rumah itu banyak sekali komponen yang harus dipelihara dan diperbaiki. Iya. Nah, tadi pertanyaannya, ketika ada listrik padam yang tidak ada pemberitahuan, itu artinya gangguan. Jadi yang menyebabkan listrik gangguan itu tadi saya sudah sebutkan. Pertama, bisa karena pohon. Ketika pohon tinggi, yang punya tidak mau ditebang, kemudian mendekati induksi, itu bisa menyebabkan. Dan itu di samping listriknya padam juga ketika ada induksi, orang di sekitar pohon juga bisa kesetrum. Iya. Nah, kedua bisa juga karena bermain layang-layang menggunakan tali kawat. Jadi ketika orang bermain layang-layang dengan kawat, menyentuh konduktor, bisa menyebabkan listrik padam. Kemudian juga sering nih terjadi yang namanya APPL, akibat pekerjaan luar. Jadi ketika ada orang yang bekerja itu, misalkan kan kita sering ada pembangunan perumahan, pemborongan jalan, itu ada alat-alat besar ya Mbak ya. Nah, alat-alat besar itu kita biasanya dia tidak koordinasi dengan kita, mengeruk tanah dan sebagainya. Lah alat berat itu hampir menyentuh konduktor, itu juga menyebabkan padam. Nah, perlu diketahui bahwa untuk SUTT itu induksinya itu di atas 3 meter itu udah induksi. Jadi tidak harus nyentuh. Orang itu sebelumnya 3 meter cuma udah terkena induksi. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau yang listrik di rumah itu kan kita nyentuh baru kesetrum gitu. Karena dia kan tegangannya kecil, 220 volt. Lalu kalau yang kita keluarkan 150.000 volt. Makanya iya, istilahnya baru ini udah ada induksi. Nah, itulah yang perlu diketahui. Kemudian tadi juga Mbaknya bilang nggak ada hujan, nggak ada. Nah, itu juga bisa. Jadi ketika ada petir, kadang listrik itu bisa padam karena tahu sendiri bahwa petir itu kan kekuatannya tidak terukur ya. Artinya memang dia itu memang listrik yang sangat besar dan cepat gitu. Nah, ketika itu terjadi juga bisa membuat, tapi kadang kalau karena petir itu Mbaknya kenal kalau padam yang cuma sesaat itu, saat terus nyala lagi, itu biasanya karena petir gitu. Oh gitu. Cukup lama, lip gitu ya. Ya udah khawatir, aduh mati lampu nih. Itu biar pet itu biasanya karena petir itu. Iya. Oke. Nah, ketika terjadi gangguan ini Pak ya, biasanya kan kita kan bingung nih, nggak ada pas jadwal pemadaman, tiba-tiba mati listrik gitu ya. Nah, ketika terjadi gangguan dan listrik padam, nah teknis pelaporannya itu di mana dan seperti apa? Oh ya, jadi kebetulan PLN seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi sudah menyediakan sesuatu yang mudah yang bisa diakses dari mana saja. Jadi Mbak dan semua nih teman-teman Radio Citra yang mendengar, kita bisa lapor ke nomor 123 langsung di HP. 123. Ya, itu nggak usah. Kalau kepengen cepat, misalkan kita di Wonosobo nih 0286 123, nanti langsung. Gitu. Terus kita juga kenal yang namanya PLN Mobile. Jadi misalkan silakan nih semua pendengar Radio Citra, kita buka Play Store ya, tulis aja PLN Mobile, install saja di situ. Nah, nanti kalau yang kita punya nomor kW meter, masukkan nomor ID-nya. Nah, di situ kita bisa apa aja, Mbak? Bisa laporan gangguan, bisa sambung baru, penambahan daya, beli token, bahkan yang terakhir ini kita bisa beli mobil motor listrik lewat situ. Oh bisa? Iya, dan itu dapat diskon itu dari situ. Jadi ini media-media yang sudah kita siapkan, dan ketika kita melaporkan lewat yang resmi ini akan lebih cepat daripada kita datang ke kantor, karena kita punya pelayanan pelangganan itu dibatasi berapa jam harus sudah tertangani kan gitu. Ya itu. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua yang mendengar Radio Citra FM di mana aja, silakan gunakan aplikasi PLN Mobil yang dan ratingnya paling tinggi Pak ini. Ratingnya paling tinggi dan pemakainya juga paling tinggi se Indonesia ini. Oke, sekarang sudah era digital ya. Kita sudah dimanjakan sebenarnya ya Pak ya. Tapi masih cukup banyak orang yang belum mengetahui tentang hal itu gitu loh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal PLN Mobile, itu kalau misalnya kita mau pasang baru di situ berarti bisa ya Pak? Lewat situ. Daftarnya lewat PLN Mobile itu. Bisa. Kira-kira berapa lama itu prosesnya Pak? Sekarang semuanya bisa dipantau Mbak. Jadi
dari mulai mbaknya daftar gitu, terus bayar nanti kan dikasih apa namanya kayak rincian pembayaran bayar itu nanti dipantau udah sampai mana bisa dipantau lebih cepat mbak, mau tambah daya, mau turun daya, mau pasang baru, semuanya bisa di situ. Semua bisa, semua sudah dimudahkan oleh PLN ya. Jadi tidak perlu kita harus repot ngantri gitu ya Pak ya. Oke, ke Pak Sumekto dulu nih sebagai apa namanya? Kepala Satpol PP Kabupaten Wonosobo nih. Sebenarnya dari tugas sendiri agak melenceng sedikit nih Pak, nggak apa-apa ya. Sebenarnya tugas Satpol PP sendiri itu apa sih Pak? Kan kalau kita tahu ya mungkin di masyarakat kita itu agak negatif gitu ya untuk mengetahui tugas-tugas Satpol PP. Nah mungkin dari Bapak Sumekto mau menjelaskan nih. Monggo. Oke, terima kasih. Ini memang masyarakat tahunya kan kebanyakan dari media. Betul. Media terkait dengan penertiban PKL, operasi tempat hiburan, ya, dan masyarakat belum tahu secara utuh terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP itu sendiri. Betul. Pada Satpol PP sendiri itu mempunyai 3 fungsi atau 3 tugas. Yang pertama terkait dengan ketertiban umum. Menyangkut tentang bagaimana Satpol PP ini sinergi bersama dengan aparat keamanan yang lain, menciptakan suasana yang aman, nyaman, damai, tertib untuk Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, kita mempunyai fungsi perlindungan masyarakat. Ya, jadi alhamdulillah ini Satpol PP ini juga mempunyai anggota tersebar di semua desa yang ada. Tentang Linmas kan masuk di Satpol PP, di mana peran Linmas itu sendiri kan luar biasa di sana. Ya, dia membantu terkait dengan bencana alam, dia sebagai penggerak kaitan dengan kegiatan sosial masyarakat. Kemudian Linmas juga terlibat di dalam pemilu, terkait dengan menjadi PAM keamanan di pemilu, dan tugas-tugas sosial lain di Linmas, dan Satpol PP juga mempunyai peran sebagai Linmas. Ya, kemudian yang masyarakat belum paham, kita mempunyai peran di dalam penegakan perda, peraturan daerah, kemudian peraturan bupati, keputusan bupati, dan produk-produk aturan daerah. Jadi tidak Satpol PP juga tidak semena-mena gitu ya Pak untuk menertibkan segala sesuatunya yang ada gitu ya. Beda, kita akan tampil berbeda. Kalau mungkin zaman dulu memang dianggap bahwa Satpol PP adalah arogan, enggak lah. Sekarang kita akan tampil humanis, tegas tapi kita humanis ya. Dan kita juga tampil bagaimana Satpol PP supaya betul-betul dicintai masyarakat. Karena ada lagu Mas Satpol PP. Dicintai rakyat gitulah. Harapan kita bagaimana Satpol bisa berperan memang layak dan pantas tuh dicintai. Jadi untuk kesan ke masyarakat itu tidak nakut-nakutin gitu ya Pak ya. Coba bayangkan, kita bayangin Satpol PP misalkan ya, mohon maaf ini kawan sahabat saya Pak Moyo. Satpol PP misalkan boikot aja, nggak kerja 1 bulan misalkan, dia boikot. Apa yang terjadi dalam kota paling semrawut, ya obar abir, kemudian iklan di mana-mana, pedagang bebas jualan di mana-mana, nggak teratur ya Pak. Miras juga boleh beredar di mana-mana. Kita bisa bayangin, karena kita nggak kelihatan karena semua nyaman, damai. Jadi, tugasnya Pak Satpol apa sih? Tugasnya Pak Polisi apa sih? Tugasnya Pak Tentara apa? Karena semuanya nyaman, kondusif. Bayangkan manakala kantor semrawut, ya loh. Kantor ya berantakan misalkan, ya misalkan kota berantakan, pasti lagi Satpol di mana ini, Pak Polisi di mana? Ya, tapi alhamdulillah kita kolaborasi dan baik, alhamdulillah kita bersama-sama kita menciptakan Wonosobo yang asri, yang nyaman dan layak untuk dihuni untuk semuanya. Terima kasih ya Pak. Sobat Citra, nanti di sesi terakhir saya mau membacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Untuk kali ini kita nikmatin dulu satu koleksi lagu dari Peter Pan. Ini lagu udah lumayan cukup lama Sobat Citra ya. Jangan kemana-mana sampai nanti pukul 11 siang. Stay tune terus di 98.8 Citra FM Wonosobo. Kita masih di sajian dialog spesial bersama PLN Wonosobo ya. Dan untuk Sobat Citra, ada pertanyaan ini Bapak yang sudah masuk ke kita ya. Silakan. Nah, ini nih Pak,
PLN tolong dong gimana ya tagihan saya meroket sudah 3 bulan padahal pemakaiannya segitu saja nih. Oke, meroketnya berapa nih? Kita kan nggak tahu. Jadi ini sebagai sharing aja ya. Jadi pelanggan itu silakan setiap bulan itu difoto nomor meteran gitu. Ya, misalkan nih setiap tanggal 5 difoto. Misalkan tanggal 5 bulan ini 100. Nah, besoknya lagi berapa itu? Nah, di situ nanti kita cek dengan tagihan. Nah, sama enggak? Kadang gini, ya ini sih sebagian info aja. Mungkin kadang petugas itu tidak on time ke sana. Mungkin bulan ini dia nggak datang sehingga dia merata-rata saja, merata-rata bulan ini sekian kWh gitu. Nah sampai 3 bulan biasanya, padahal yang pemakaian di konsumen kan kita nggak tahu nih. Mungkin pas punya hajat, mungkin pas hari itu ada acara apa kan, kadang naik mungkin karena musim hujan nyetrikanya sering gitu kan juga kan naik lah. Itu kan silakan. Jadi kita tahu mahal atau tidaknya itu berdasarkan ini apa. Nah kalau nggak sama nih, ternyata di meter saya itu setanya masih segini, kok kenapa di sini? Nah itu bisa dikomplain. Tapi selama masih setanya sama yang tertulis dalam itu, ya itu berarti pinter-pinter kita untuk bagaimana efisiensi listrik. Jadi efisiensi itu gini, kadang kita itu ada ruangan yang tidak dipakai nyala tetap dinyalain. Kemudian pompa air. Pompa air itu kita kalau dia tidak diotomatis, dia itu kan buka keran nyala, itu akan boros. Tapi beda dengan pompa air yang ditampung dulu, jadi dia ngisinya penuh gitu sehari sekali, ya itu akan lebih hemat. Tapi kalau yang sedikit-sedikit langsung buka motornya jalan, ya itu pasti akan boros. Gitu. Kadang kita malah nggak ngerasa ya Pak. Nggak ngerasa, tahunnya kan gitu. Terus ini kalau nyetrika yang banyak sekalian nih, daripada nih sebentar-bentar masuk, karena untuk memulai panas setrika itu kan butuh daya yang besar nih. Nah kadang kita dua setrika, nah itu jadi boros gitu. Nah ini nih Pak, hal-hal yang seperti itu yang kadang kita nggak sadar lakuin ya. Jadi bilang boros, cuman kita nggak tahu nih yang cara gimana. Terus kedua, kita juga sering lupa nih. Saya pernah tanya, emang borosnya berapa? Sebulan 100.000. Saya bilang, pulsa kamu berapa? Pulsa saya 200.000. Kamu makainya HP berapa? Ya paling 5 menit telepon dimatiin. Lah kalau listrik kan bayar 100.000 kan 24 jam nyata lu sama sampai sebulan. Jadi kalau bilang mahal mah belum bisa ngitung aja kan. Iya sebenarnya sih Pak. Ya kita kadang membandingkannya kurang pas gitu ya. Jadi kita kalau pakai data itu kan nggak hitungan nih. Habis isi dia nggak pernah hitung kan, padahal makanya kan ya sebatas itu kan. Tapi kalau listrik kan benar-benar dipakai kan, dari kita mau tidur lagi kan pakai listrik kan. Iya betul. Jadi mindset untuk bilang itu mahal atau enggak harus kita ini gali dulu nih, mungkin bener enggak cara pemakaiannya, kemudian apa alat-alat listrik kita udah benar atau enggak, pemasangannya dan sebagainya. Iya betul sekali. Kadang kalau misalnya kita sampai lupa matiin TV aja kayak nggak sadar ya Pak ya, itu bisa TV-nya bikin yang nonton tagihan. Kita. Seringnya kan TV yang nonton kita kan. Nah itu sebenarnya hal-hal yang di rumah sering kita lakukan tapi kita nggak sadar aja kalau itu bakal menambah kita untuk bayarnya gitu loh. Oke Pak. Nah buat segmen terakhir nih ya. Sekarang itu ada beberapa ditemui bahwasanya kalau misal di kampung-kampung gitu ya Pak, itu ada pencurian listrik Pak. Nah mungkin Bapak bisa sedikit memberikan himbauan kepada orang-orang yang mungkin kurang sadar ya akan hal tersebut, karena itu termasuk ilegal gitu ya. Dan ada dasar hukumnya juga kan pastinya. Monggo Pak buat Sobat Citra semuanya, mungkin yang di rumahnya kok ternyata sudah terdapat hal yang seperti itu, sebaiknya kita harus gimana gitu. Oke. Ya Sobat Citra dimanapun berada, ya terkait dengan tadi pertanyaannya Mbak yang cantik ini ya, jadi jangan pernah sekali-kali tetap berhubungan dengan hukum, karena Indonesia dan negara hukum, semuanya sudah diatur. Sepintar apapun kita melakukan pelanggaran hukum, suatu saat akan ketahuan. Di bidang kelistrikan apa saja yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah mengambil atau mencuri listrik
tanpa pengaman. Artinya dia mengambil listrik langsung tidak melalui kW meter. Itu pencurian, dan ketika diketahuan nanti ada hukumnya, ada dendanya. Kedua, saya pesan juga akhir-akhir ini juga ada istilah tawaran-tawaran dari oknum yang menawarkan penambahan pembatas ya, atau yang kita kenal dengan MCB ya. Jadi misalkan di rumahnya Mbak 900, nanti ditawarin, nih pakai ini bayar segini, nanti jadi kuat sampai 1.300 atau menjadi 2.200. Jangan, karena di PLN itu ada yang namanya opal. Opal itu adalah petugas yang sidak ke rumah-rumah ketika ditemukan dari rekening bulan aja, oh ini biasanya pakai segini, kok tiba-tiba pakai segini, itu bisa menjadikan temuan. Nah, temuan, dan itu ketika ditemukan itu akan didenda, dan dendanya bukan main-main, denda uang, denda pidana, dan yang paling krusial nanti dicabut ya itu. Jadi menurut saya mending sekarang sudah mudah ya, artinya untuk penambahan listrik itu tambah daya bisa lewat yang tadi sampaikan 1, 2, 3 PLN mobile, atau mungkin mau tambah daya yang sementara nih, misalnya kita punya gawe nih untuk 3 hari aja bisa, dan itu mudah. Jadi nggak ada yang dipersulit. Jadi sekarang semuanya sudah satu genggaman ya melalui PLN mobile. Jadi itu mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada, jadi jangan sekali-kali berhubungan dengan hukum. Seperti yang disampaikan rekan kita nih Bapak Sumekto, beliau adalah penegak hukum nih, artinya apa saja yang berhubungan dengan pelanggaran hukum pasti tidak enak lah. Iya, betul. Baik, saya ke Pak Sumekto ya. Ini himbauan dari Bapak Sumekto nih agar kita kembali lagi ke balon udara ya, karena memang mungkin sebentar lagi juga pasti ada lagi nih event-event tersebut ya. Nah, himbauan dari Bapak Sumekto nih agar budaya penerbangan balon udara di Wonosobo itu bisa seimbang gitu, dan juga sejalan dengan keselamatan kendaraan kelistrikan juga yang lain gitu Pak. Oke, terima kasih para sahabat pendengar Citra FM yang berbahagia. Izinkan kami itu menjawab ini semua. Yang pertama sekali, himbauan kami ya, selaku pemerintah ini ya, indahkan aturan terkait dengan penerbangan balon udara. Karena apa? Yang pertama, sanksi terkait dengan pelanggaran ini sangat berat, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, itu ancaman pidana paling lama 2 tahun atau denda 500 juta. Wah, nggak main-main ya Pak ya? Nggak main-main. Kemudian tolong indahkan regulasi atau aturan tentang penerbangan balon udara dan baik, agar terkait dengan budaya balon ini bisa berjalan dengan baik. Mesti tetap berjalan ya. Kemudian bisa dilaksanakan dengan aman tanpa membahayakan baik dari sisi penerbangan maupun kelistrikan. Ya. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan secara resmi lewat event itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, dan jadi ikon Wonosobo, jadi tempat yang sangat indah dan sangat layak untuk dikunjungi. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Nggak kerasa banget kita ngobrol sudah 1 jam Pak. Mungkin ada tambahan lain yang mau disampaikan oleh Pak Sus? Sebagai penutup mungkin saya ingatkan lagi kepada Sobat Citra FM, saya mengimbau pertama untuk tidak bermain layang-layang mendekati jaring listrik dan menggunakan tali kawat, untuk tidak bermain balon dan menerbangkan di dekat jaring listrik. Seandainya mau bermain pun silakan ditambatkan. Kedua, apabila mungkin Sobat Citra ada punya pohon yang mendekati jaringan dan tinggi, silakan hubungi kita di PLN ULTG Wonosobo, kita akan bantu. Kemudian saya juga mohon apabila Sobat Citra menemukan ada orang-orang yang mencurigakan yang merusak instalasi PLN, tower-tower dan sebagainya, pencurian besi tower dan sebagainya, silakan laporkan ke kita sebagai bentuk daripada kerjasama kita untuk keandalan sistem penyaluran. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa listrik itulah diperlukan oleh semua kalangan masyarakat, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dari semua instansi juga memerlukan listrik. Jadi
listrik bukan hanya milik PLN, tapi listrik ada milik kita bersama. Baik, terima kasih buat Pak Suswoyo selaku manajer PLN ULTG Wonosobo dan juga Bapak Dr. Andes Sumekto ya, Kepala Satpol PP Wonosobo yang sudah menyempatkan hadir di studio Citra FM. Kita udah sharing-sharing banyak sekali ilmu yang kita dapat Pak di hari ini. Semoga nanti bisa ada kesempatan lagi untuk main ke sini ya Pak. Nggak kapok kan Pak? Oh siap, senang hati. Oke, Sobat Citra, sajian dialog spesial bersama PLN sudah 1 jam, jadi Ica harus pamit dulu. Dan untuk Sobat Citra jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Citra FM ya. Dan akhirnya dari Jalan Pasukan Ronggolawe, Ica sudah dengar pamit and keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum, pareng.